Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok terakhir dengan judul menyusun laporan kegiatan dengan anggota saya sendiri, Salsa Tarisha, dan Nirwana. ya, let's go. Slide kedua. Pengertian laporan kegiatan. Laporan kegiatan merupakan sebuah laporan hasil dari suatu kegiatan yang biasanya dibuat oleh setelah kegiatan telah selesai. Melaporkan kegiatan biasanya membuat mereka menyebutkan kegiatan partisipasi atau peserta. Ciri-cirinya yaitu dalam sebuah laporan tertulis hanya poin utama singkat yang terkait dengan tugas, sehingga penerima laporan segera memahami masalah. Yang kedua, laporan telah dianggap logis jika dalam sebuah informasi yang dilaporkan adalah karena alasan yang masuk akal. Yang ketiga, laporan bisa lebih lengkap jika mereka memiliki bibliografi atau sumber sastra. Selanjutnya, yang terakhir adalah laporan dianggap secara sistematis jika deklarasi tertulis diatur dalam unit yang saling berhubungan dan berurutan. Next. Jenis-jenis laporan kegiatan. Pertama, dilihat dari segi penyampaian laporan. Laporan lisan sebagai semacam laporan sebagai transmisi langsung, lisan, kepada manajer Anda. Bentuk pelaporan ini biasanya dilaporkan atau dilakukan secara langsung. Secara langsung dalam wawancara, panggilan telepon, dan lainnya. Laporan tertulis adalah jenis laporan kegiatan di mana formulir disampaikan secara tertulis. B. Dilihat dari segi tata bahasa. Laporan dengan adanya suatu tata bahasa populer, yakni biasanya dalam tata bahasa sederhana, terkadang disertai dengan kata-kata lelucon atau kata-kata yang lucu. Laporan tata bahasa secara ilmiah yakni biasanya dianggap untuk suatu hasil penelitian, dan ini digunakan untuk tata bahasa yang logis dan sistematis. Laporan sistematis tentang kegiatan yang akan ditulis harus mencakup unsur-unsur berikut. Pertama, apa atau what. Kedua, siapa atau who. Tiga, mengapa atau why. Empat, di mana atau where. Lima, bagaimana atau how. Enam, kapan atau when. Next. Tujuan dalam laporan, yaitu identifikasi masalahnya, membuat kesepakatan, terus terus memberikan informasi dan fakta tindakan yang khusus, nilai ujian atau aktivitas, menganalisis kegiatan perdagangan, menarik kesimpulan, membuat catatan acara, menguraikan dalam sebuah prosedur peristiwa, tindakan, dan lain sebagainya. Manfaat laporan yang pertama, dapat memahami kegiatan pengembangan dan perbaikan proses. Kedua, dasar untuk menetapkan pedoman dan instruksi pemimpin. Ketiga, data historis tentang pengembangan unit terkait dan banyak lagi. Yang keempat, bahan untuk membuat rencana kegiatan Anda selanjutnya. Nah, berikut adalah struktur laporan. Yang pertama, cover. Cover merupakan halaman yang letaknya berada di bagian paling awal sebuah laporan. Sama halnya dengan makalah. Di dalam cover sebuah laporan juga membuat judul, identitas, dan keterangan dari isi penulis. Yang kedua, ada kata pengantar. Kata pengantar merupakan bagian yang tidak boleh dilewatkan dalam membuat sebuah laporan. Halaman ini nantinya berfungsi untuk mengantarkan pembaca agar dapat memahami laporan seperti apa yang telah dibuat. Untuk membuat kata pengantar di sebuah laporan, kamu bisa melihat berbagai contoh kata pengantar yang ada di Google maupun buku sebagai referensi. Yang ketiga, ada daftar isi. Daftar isi merupakan halaman yang di dalamnya memuat pemetaan halaman untuk setiap bagian, mulai dari kata pengantar sampai halaman terakhir. Yang keempat, pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian awal dari laporan yang berisi beberapa subbab seperti latar belakang dan tujuan kegiatan. Yang pertama, latar belakang, berisi tentang faktor apa saja yang membuat kamu menyusun laporan berisi tersebut. Biasanya latar belakang mencakup sebuah jawaban dari apa yang membuatmu melakukan penelitian atau kegiatan tersebut. B. Tujuan.
Di bagian ini, kamu bisa menjelaskan tentang tujuan dibuatnya kegiatan atau penelitian yang kamu lakukan. Dalam penulisannya, cukup dideskripsikan tujuan secara singkat dan jelas. Yang kelima, pembahasan. Pembahasan atau juga bisa disebut sebagai isi merupakan bagian inti dari laporan yang dibuat. Di bagian ini sebisa mungkin jelaskan secara detail dan mencakup unsur 5W1H. Misalnya, jika laporan yang dibuat adalah laporan kegiatan, kegiatan apa yang kamu lakukan, siapa saja yang berpartisipasi, di mana kegiatan tersebut dilaksanakan, dan lain sebagainya. Keenam, penutup. Penutup biasanya berisi kesimpulan tentang kegiatan dari laporan yang telah dibuat. Bisa menuliskan ringkasan tentang hal-hal yang telah kamu paparkan sebelumnya pada bagian ini. Lalu setelah kesimpulan juga bisa ditambahkan saran untuk pada pihak terkait atau kendala yang dialami selama kegiatan berlangsung. Yang terakhir, lampiran. Lampiran adalah halaman yang memuat berbagai dokumentasi tentang kegiatan yang telah dilakukan. Dokumentasi tersebut dapat berupa gambar atau foto, tabel, surat, dan sebagainya. Lampiran tersebut nantinya akan mewakili kelengkapan laporan yang dibuat. Cara membuat laporan. Yang pertama, memilih topik. Hal pertama yang harus dilakukan untuk membuat laporan adalah memilih sebuah topik. Topik bisa ditentukan oleh guru atau dosen atau pihak lainnya. Bisa juga merupakan topik yang kamu pilih sendiri untuk melakukan sebuah kegiatan penelitian atau kegiatan. Usahakan memilih topik yang disukai atau dikuasai. Jika topik ditentukan oleh guru atau dosen, pastikan memahami syarat dan ketentuan yang telah diberikan. Kedua, melakukan penelitian atau kegiatan. Setelah menentukan topik, langkah selanjutnya adalah melakukan sebuah penelitian atau kegiatan yang sesuai dengan topik tersebut. Kita juga harus mencari berbagai referensi yang berhubungan dengan topik yang dipilih. Hal tersebut nantinya akan membantu dalam menulis dan melengkapi isi dari laporan yang akan dibuat. Yang ketiga, selanjutnya ketiga, buat kerangka laporan. Setelah kedua hal tersebut, sekarang saatnya membuat kerangka laporan. Kerangka laporan berisi sekumpulan gagasan utama yang menggambarkan inti dari laporan yang kamu buat. Misalnya, jika membuat sebuah laporan kegiatan KKN, maka bisa menulis terlebih dahulu gagasan utamanya seperti berikut. Yang pertama, profil lokasi KKN, potensi lokasi KKN, kegiatan utama KKN, hasil kegiatan KKN, dan sebagainya. Pembuatan kerangka ini bertujuan untuk mempermudah pengaturan dan penyusunan laporan yang dibuat. Yang keempat, mulai menulis laporan. Setelah membuat kerangka, sekarang saatnya kamu mulai menulis laporan. Jangan lupa, tulis laporan dengan struktur yang baik dan benar. Mulailah menulis dari bagian pendahuluan sampai dengan penutup. Untuk menulis laporan, gunakan kalimat yang jelas serta berdasarkan data dan fakta yang ada. Perhatikan juga format laporan jika sebelumnya telah ditentukan guru atau dosen. Yang kelima, menyunting laporan. Setelah selesai, jangan lupa melakukan pengecekan. Perhatikan setiap kalimat dan kata, penulisan dan ejaan. Jika terdapat kesalahan, segera sunting agar laporan bisa segera dipublikasikan. Ya, jadi guys, Sekian itu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Maaf kalau ada salah kata. Arigatou gozaimasu. Kamsahamnida. Thank you. Sheshe. Gracias. Merci. Danke. buat kalian yang mau tanya bisa ditanya di komentar. Di bawah ya guys. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Thank you guys.